sehingga betul kolaborasinya salah satunya kita bisa melakukan atau kita bisa berkoordinasi. Dok, perlu nggak ya pasien ini diperiksa keton urinnya kah, keton darahnya kah? Ternyata setelah diperiksa negatif di bawah 2 misalnya ketonnya, maka pasien ini jelas tadi sudah mengalami hiperglikemi dan urinnya sudah banyak. Kemudian kita lihat HT-nya meningkat, menandakan salah satu terjadi peningkatan osmolaritas di dalam tubuh, maka nanti dia masuk ke dalam hiperglikemi, hiperosmolar non-ketosis. Kalau sudah seperti itu, masalah utamanya adalah cairan, bukan lagi ketidakstabilan gula darah. Karena yang membuat pasien itu jatuh ke dalam kegawatan adalah shock hipovolemik, bukan karena gulanya tinggi. Gitu. Ya kan? Kalau kita nanti belajar kegawatan, begitu dia shock hipovolemik, apa yang akan keluar? Kalium keluar dari sel. Ada fase hiperkalemi, kemudian hipokalemi, gitu kan? Ketika dia hiperkalemi, apa yang berbahaya? Irama jantung. Ketika dia hipokalemi, semua otot irama jantung berbahaya. Makanya nanti ada koreksi kalium segala kan? Kenapa pasien ini dengan insulin drip? Kira-kira kenapa pasien dengan hiperglikemi, kemudian cairan, masalah cairan, ya tadi shock hipovolemik, kemudian diberikan insulin drip? Apakah hanya untuk menurunkan glukosa saja? Tidak. Untuk apa? Insulin diberikan secara kontinus untuk membantu memasukkan kembali kalium ke dalam sel. Itu ya, jadi itu fungsi kalium. Oke, jadi memang ini urgennya justru menurut saya cairan. Ya. Oke, satu ya, sepakat bahwa pasiennya diabetes. Kedua, saat dia masuk, kita harus lakukan pengkajian lebih lanjut. Apa yang menyebabkan gula darah ini menjadi meningkat signifikan? Kenapa? Karena dengan kita mengetahui penyebabnya, maka kita bisa menegakkan etiologinya di ketidakseimbangan gula darah. Ketika kita bisa menegakkan etiologi di ketidakseimbangan gula darah, maka kita bisa menentukan intervensinya. Kenapa pasiennya harus stabil gula darahnya? Berarti sumbernya harus diatasi. Sepanjang dia sumbernya tidak diatasi, mungkin ketidakstabilan gula darah menjadi lambat di tangan teratasi. Contoh, gula darahnya naik, apakah cukup dengan insulin? Kalau dia ada infeksi, kalau dia ada stres yang lain, infeksi itu seringkali banyak yang kita tidak lihat, pneumonia, TB, gitu kan, ISK kalau pada wanita. Pasien DM pada wanita itu seringkali masuk awalnya karena gula darah tinggi, meriang dan lain sebagainya, ternyata ISK itu wanita. Kalau pasien dengan pria itu banyak misalnya dengan pneumonia, bronkopneumonia, BP karena merokok dan seterusnya. Ya, sehingga itu yang menyebabkan proses infeksi, inflamasi infeksi dalam tubuh yang pada akhirnya menyebabkan hipermetabolik dan terjadi peningkatan gula darah yang signifikan. Ya, jadi ini harus diperhatikan betul. Ya. Berikutnya tadi gula darah tinggi, kita jangan muplak-muplak di gula darahnya saja, tetapi masalah yang membuat pada akhirnya dampaknya bisa masuk ke gawatan apa? Salah satunya tadi adalah utamanya adalah cairan. Ya, karena cairan itu tadi cepat sekali cairan di dalam tubuh hilang, itu yang membuat kegawatan. Tidak hanya cairannya tetapi elektrolitnya. Ya, itu utama. Berikutnya, ini kan kasusnya tidak terlihat pengkajian yang dalam, jadi belum kita bisa lihat yang lain. Kalau kebetulan kemarin yang kelas berikutnya, dia ambil kasus tentang ulkus ya, jadi kita bisa bahas juga bagaimana ulkus itu pada akhirnya bisa meningkatkan gula darah. Nah, kemudian pada kelompok ini terbahas juga tadi untuk masalah cairan, ada yang mau ditanyakan? Untuk masalah cairan tadi sepakat ya, karena kalau kita lihat datanya dengan urin normal pasien ini dalam satu hari, kemudian pengeluarannya ditambah hematokritnya, ini bisa menunjukkan bahwa pasien ini kekurangan volume cairan. Kemudian
Di antaranya adalah pasien ini misalnya kita mau anjurkan minum, kemampuan minum pasiennya berapa sih? Kalau kita bilang sebut pasiennya minum banyak itu berapa? Kebutuhan cairan pada orang ini berapa sehari? Berapa cc per kilogram berat badan? Orang dewasa berapa cc per kilogram berat badan? Urin tadi udah bisa nih, udah kejawab 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kalau kebutuhan cairan berapa? Berapa per kilogram berat badan? Ini kan belajarnya D3 semester 1. Berapa ya? 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi kebutuhan cairan pada pasien ini berapa? 2000 sampai 2500 cc per kilogram berat badan. Kemudian yang diberikan secara drip berapa? Pasiennya dapat cairan apa? Ini nggak kelihatan, soalnya nggak kelihatan terapinya juga, jadi kita nggak bisa bahas nih. Terapinya apa? Terapinya nggak kelihatan. Ya, jadi dituliskan nanti terapinya sehingga kita bisa lihat cukup nggak. Kemudian kita lihat pengeluaran yang tadi urinnya, kemudian ditambah IWL-nya, berarti sebenarnya cukup nggak dengan cairan yang diberikan. Kemudian anjuran untuk minumnya berapa? Jangan kita bilang minumnya 2000 cc per hari, muntah orang suruh minum terus, kembung, ya kan? Tetapi dia sudah masuk cairan berapa? Nah itu rasional kita perawat, ya. Jadi jangan bilang kalau misalnya ibu banyak minum ya, bapak banyak minum ya, paling enggak 1000 sampai 2000 cc per hari. Jadi kalau ibu punya air ini nih, paling enggak sehari habis 4. Mual. Coba dirasain sendiri. Iya. Ya kan? Dihitung dulu berapa yang udah masuk melalui parenteral. Berarti kurangnya berapa? Jangan nanti malah overload. Apalagi kalau kita tahu pasiennya tadi hipertensi, jangan sampai pasiennya beban jantungnya juga bermasalah. Gitu kan? Nah itu adalah rasional-rasional yang kita berikan untuk edukasi ya. Nah kemudian selanjutnya apa ya tadi saya mengkritisi? Oh ya, di sini ada hasil hasil radiologi gula darah. Emang kalau radiologi itu apa sih? Oh, laboratorium. Kemudian gula darah puasa, hasil gula darah puasa lebih dari 130. Jadi kalau menuliskan hasil kuantitatif, ya hasilnya berapa? Bukan lebih gitu ya. Ini sepertinya seperti data yang memang dibuat gitu ya. Kalau nggak salah tugas ini untuk teman-teman yang transfer karena memang sudah tugas, jadi sudah bekerja. Jadi harapannya memang sudah bisa mendapatkan data pasien yang lebih real gitu ya. Kemudian saya melihat diagnosa keperawatan ketidakstabilan gula darah berhubungan dengan gangguan glukosa gula darah puasa. Mungkin ini lihat di SDKI, tetapi apakah tepat kalau kita tetapkan untuk pasien ini? Ya, kadang-kadang ada pasien yang memang resistensi insulin. Kita tidak temukan pasien ini ada tanda stres fisik, stres psikis, hipermetabolik, itu tidak kita temukan. Tapi ternyata memang pasien ini insulinnya resisten. Karena sudah dengan obat dan lain sebagainya, ternyata pasien ini gula darahnya nggak turun, misalnya gitu. Apalagi kalau nanti ada pemeriksaan khusus C-peptida misalnya, ya. Nah, maka kita bisa menunjukkan resistensi insulin. Tetapi ketika tadi kita temukan pasiennya infeksi, pasiennya ada tanda hipermetabolik yang lain, atau misalnya tadinya pasiennya habis bekerja dengan luar biasa, gula darah lagi di atas 250, ternyata dia habis olahraga kuat dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terjadilah hipermetabolik atau pembongkaran glukosa oleh glukagon. Itu juga bisa kita jadikan etiologi yang tepat, ya. Kemudian defisit nutrisi, ketidakmampuan mengabsorpsi makanan. Nah, kemarin ini udah dibahas deh. Ketika kita membuat diagnosa gangguan nutrisi,
Kalau absorpsi itu adanya di mana? Fungsi apa yang dari saluran pencernaan itu yang fungsinya absorpsi itu ada di mana? Di usus. Maka ketika gangguannya ada di usus, seperti contohnya kolitis, kemudian tipoid salah satu kolitis kan, kemudian obstruksi ileus atau ya CA misalnya ya. Nah itu boleh kita menegakkan etiologi itu. Maka intervensinya tentu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan absorpsinya. Contoh, kalau ada gangguan absorpsi, maka kita nanti koordinasi atau kolaborasi dengan ahli diet, makanan-makanan yang memudahkan saluran cerna mengabsorpsi. Maka makanannya adalah yang siap absorpsi kan, pasti dengan lunak bahkan cair yang rendah sisa. Ya kan, tidak disarankan untuk tinggi serat karena akan mempersulit atau memperberat kerja dari usus, gitu kan? Bahkan diberikan cairan, bahkan diberikan nutrisi yang sifatnya parenteral. Tapi kalau orang DM, ususnya nggak bermasalah, udah diabsorpsi, tetapi nanti gangguannya di metabolik. Jadi coba lihat di SDKI yang kaitannya dengan gangguan metaboliknya. Karena pasiennya mau dikasih jagung, marning, mau dikasih gorengan gitu ya, dia nggak masalah ngunyah, nggak masalah mekanik kimia di lambung, nggak masalah penyerapan. Justru ketika dia sudah diserap, justru nggak bisa masuk ke dalam sel metabolismenya. Itu ya. Tentu kaitannya dengan gangguan nutrisi ini, kalau dia etiologinya tepat, membuat intervensinya juga tepat. Misalnya, apa yang harus kita lakukan untuk metabolisme tadi? Meningkatkan asupan glukosa ke dalam sel. Salah satunya bisa dengan apa? Tadi kolaborasi pemberian insulin misalnya kalau dia di ruangan. Atau pemberian makan, kemarin udah dibahas deh kayaknya deh. Bagaimana prinsip nutrisi pada pasien dengan diabetes? Kemarin udah dibahas kan 3J? Udah kan? 3J. Gimana kemarin? Jumlah, Jenisnya, terus jadwalnya, terus jumlah, jenis, dan jadwalnya. Itu yang harus kita perhatikan agar hormon di dalam tubuh bisa stabil. Maka jadwalnya berapa kali, jenis makanannya yang mana, kemudian jumlahnya berapa, gitu kan? Itu harus kita berikan betul dengan pasiennya. Ya, jadi nggak ada lagi di meja pasiennya makanan-makanan yang tersaji selain makanan-makanan yang menjadi jadwal dia. Sekalipun alasannya biasanya kalau di ruangan ini untuk makanan keluarganya, atau ini misalnya alhamdulillah tadi dibawain sama yang besuk. Tetapi ketika kita pasien melihat dibawain buah parsel, dibawain, kan yang besuk nggak tahu juga dia diabetes apa enggak, kadang-kadang gitu. Kalaupun tahu bawanya buah kan sehat, jadi pengennya ngemil terus, ngemil buah terus, kan buah nggak apa-apa, buah kan nggak mengandung gula, terus ngemil, akhirnya jadwalnya menjadi terlanggar dan akhirnya hormonnya pun tidak menjadi stabil. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Jumlahnya berarti yang hitung biar tadi ahli gizi, tetapi kepatuhan terhadap jadwal ini menjadi penting untuk kita berikan kepada pasien. Edukasi. Boleh makan buah nanti ya Bu jam 10. Buah yang ada di situ apel satu saja, tetapi snack yang dari rumah sakit jangan dimakan. Ibu mau makan snack dari rumah sakit atau ibu mau ambil buah dari parsel yang dari keluarga ibu? Satu aja ya. Lainnya silahkan jangan kelihatan terlihat oleh si pasien, misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya tadi, kebetulan ini di dalam makalahnya ada manajemen hipoglikemi. Kenapa pasiennya diberikan manajemen hipoglikemi? Di makalahnya ada nih manajemen hipoglikemi. Kapan kita memberikan manajemen hipoglikemi? Ketika pasien mengalami kondisi hipoglikemi, maka kita tetapkan tadi manajemen hipoglikemi
hipoglikemi dan edukasi yang berkaitan dengan mengenal hipoglikemi itu wajib. Kenapa dia bisa hipoglikemi? Wajib dikasih tahu. Contoh tadi pasiennya nggak mau makan karena takut gulanya makin tinggi. Padahal dengan dia tidak makan, kemudian sumber hiperglikeminya belum ketahuan kenapa, justru akan terjadi pembongkaran lagi. Jadi bukan berarti dia nggak makan, gula darahnya bisa makin turun kalau sumber hiperglikeminya nggak ketahuan dan kemudian tanpa manajemen obat. Nah, pasien ini dirawat di rumah sakit, nggak mau makan, dikasih insulin. Nah, ini yang resiko untuk hipoglikemi. Itulah yang harus diedukasi tadi. Ya, bahwa saat ini pasiennya terpantau gula darahnya melalui pengukuran apa? Pasiennya pakai pengukuran apa ini? Pemantauannya apa? Sliding scale. Ya, apa sih bedanya sliding scale dengan KGDH? Atau kalau di rumah sakit Islam CH ya? Kurva harian. Kalau rumah sakit lain ada yang KGDH. Ada yang sekarang sliding scale itu ada lagi istilahnya. Apa ya? Saya lupa. Ada istilah terbaru. Koreksional glukos. Glukosa koreksional. Selain sliding scale. Apa bedanya? Kalau harian dilakukan biasanya di hari tertentu kayak Selasa dan Kamis. Itu untuk memantau tujuannya biasanya dokter untuk memantau apakah terapi yang diberikan kepada pasien sudah cukup atau belum dengan dilihat dari kadar glukosa dalam darah. Kalau screening scale biasanya pasien-pasien masih dengan glukosa yang tinggi dan itu untuk melihat pemantauannya biasanya ada ada standarnya. Misalkan kalau screening scale itu misalkan standar 200. Kalau misalkan gula darahnya di atas 200 dia diberikan insulin 5 unit, biasanya ada instruksinya. Ada juga kalau yang dengan hiperglikemi yang tinggi ada dokter yang per jam juga dengan syring pump. Oke. Sliding scale dilakukan pada pasien-pasien diabetes yang mengalami fluktuasi gula darah yang tidak stabil, baik itu ekstrim naik maupun ekstrim turun, atau berpotensi terjadi fluktuasi. Contoh, pasien masuk dengan hipoglikemi, maka ketika dia hipoglikemi dilakukan pemberian manajemen hipoglikemi pakai glukosa 40%, tadinya gula darah 23, tahu-tahu jadi naik 200. Kemudian diberikan glukos 10%, makin melejit lagi, dilepas pakai artinya fluktuasinya tidak stabil. Atau pasien ini 400 sekian, kemudian nggak tahu penyebabnya kenapa dan seterusnya, maka lakukan sliding scale karena salah satunya tidak hanya untuk memantau fluktuasi tetapi menentukan pada dosis yang mana pasien ini bisa stabil fluktuasi gula darahnya. Stabil tuh nggak 200-300 tetapi rentang antara 200 sampai 250 dia akan stabil. Sementara, teknik pemberiannya bervariasi tadi. Ada yang misalnya dengan kenaikan glukosa darah di atas 200 sampai 250 dengan kelipatan, ada yang 4 unit, ada yang 5 unit. Itu lebih kepada pengalaman dari klinis dokter. Selanjutnya nanti akan ditentukan dosis yang tepat berdasarkan berat badan dan seterusnya, ada penghitungannya. Selanjutnya, kalau ada dokter yang kemudian melakukan sliding scale setiap jam, masih ada? Ada Masih? yang tinggi. Masih ada ya? Oke. Dengan KAD, dengan sepsis, dengan HS ya. apa? HOM. Apa tuh HS? Padahal baru dibahas hiperglikemi, hiperosmolar, non-ketotik itu ya baru dibahas ya. HOM, hiperglikemi, hiperosmolar, non-ketosis ya. Oke.
Jadi ada salah satu artikel yang saya punya, baca dan saya download, tidak signifikan sliding scale yang dilakukan setiap 4 jam dengan yang setiap jam dengan yang setiap 4 jam. Karena ternyata setiap jam pada pasien-pasien yang dengan penurunan tingkat kesadaran yang penuh, ini juga tidak membuat nyaman pasiennya. Jarinya 5 ada bungkusnya semua. Ini belum dilepas, ini udah dibungkus semua. Perawatnya lupa lagi untuk untuk melepas bungkusannya. Yang ini bingung, ya dilepas aja. Padahal kan nggak apa-apa kan? Kita malah bungkusin semua. Jadi ntar bingung ya. Belum lagi nyeri dan seterusnya. Itu ternyata tidak signifikan. Ada satu artikel yang pernah saya baca dan kalau nggak salah saya simpan. Karena memang di klinis ini kan lebih banyak experience ya, lebih banyak pengalaman misalnya dokter-dokter. Ya udah yang dulu juga per jam atau mungkin pengalamannya kalau per jam lebih aman karena nggak kecolongan dan seterusnya. Ternyata dari hasil penelitian ini tidaklah signifikan untuk bisa menstabilkan gula darah. Jadi memang sliding scale itu bisa dilakukan maksimal itu 2 kali 24 jam. Nah, selanjutnya dilakukan kurva harian di mana gula darah biasanya sudah pada posisi stabil dan sudah menggunakan peak dose. Sudah menggunakan dosis yang tepat, ya. Nah, ini nanti dibaca artikel-artikelnya. Jangan dulu langsung diskusi dengan dokter, "Dok, tadi saya kuliah, kata dosen saya, kamu ditanya karena kamu nggak baca artikel ya. Baca artikel dulu, jelaskan potensi-potensinya, baru kita bisa berdiskusi ya. Oke. Selanjutnya tadi ada terkait dengan tadi sudah, kemudian apa ya tadi? Oh iya, diagnosa yang ketiga yang terkait dengan resiko perfusi jaringan perifer. Ini di sini resiko perfusi perifer tidak efektif. Nah, kenapa kelompok menegakkan ini? Karena katanya kakinya ada kebas, ada kesemutan di kakinya, sehingga dengan data itu menegakkan diagnosa gangguan perfusi perifer. Kalau kita pada pasien diabetes memang akan terjadi penurunan sirkulasi. Coba lihat di SDKI nanti gangguan perfusi perifer karena apa? Apakah karena penurunan perfusi? Karena kalau hanya karena hiperglikemi kita turunin glukosanya. Padahal hiperglikemi itu penyebab jangka panjang yang pada akhirnya pembuluh darahnya kaku. Artinya kalau gula darahnya normal, apakah kebasnya hilang? Belum tentu. Gitu kan? Sehingga kalau kita menegakkan diagnosanya mungkin etiologinya seperti itu, maka permasalahannya atau yang harus diatasi hiperglikeminya saja. Banyak pasien yang gula darahnya sudah stabil, tetapi perifernya masih bermasalah. Perifernya masih mengalami penurunan sirkulasi. Karena itu adalah komplikasi jangka panjang dari hiperglikemi yang terus-terusan terjadi. Dan data untuk menentukan perfusi tidak cukup dengan kebas saja. Siapa tahu karena ternyata dia kakinya keikat apa gitu ya, sehingga begitu ikatannya lepas, perfusinya lancar, ya udah jadi. Apa yang harus dilihat? Nah, nanti pada pokok bahasan berikutnya. Bagaimana kita mengetahui sirkulasi di kaki? Perlu kita ukur, harusnya di situ ada data ABI, Ankle Brachial Index. Harus ada data pemeriksaan yang akurat terstandar ya, untuk mengetahui apakah betul ini ada penurunan perfusi. Selain ABI nanti ada pemeriksaan sensasi, ada pemeriksaan kaki yang lain sehingga kita memang bisa membuktikan bahwa memang ada penurunan perfusi. Contohnya paling mudah nadinya. Contohnya paling mudah, apakah ada warna kulit kaki yang kemudian berbeda, apakah suhunya pada kakinya berbeda, sehingga apakah memang kita tepat menegakkan kalau kakinya
kebas itu langsung perfusi. Ya. Nah, ini yang kita akan bahas terkait salah satu komplikasi kronik pada diabetes, ya. Nah, saya sangat senang dengan kelompok yang memang pada akhirnya sudah membahas terkait dengan kaki diabetes, fokus pada masalah kaki kebas itu bisa menjadi perhatian. Satu, Anda sudah melihat, oh ada kebas, ada kondisi yang harus diperhatikan. Jangan sampai besok dia masuk dengan gula darah 500, tapi ternyata kakinya karena selulitis, karena jempolitis. Ya Mas, ya jempolitis itu. Ingrown nail ya jempolitis itu cantengan gitu ya. Karena di jempol dan meradang tis gitu kan, jadi jempolitis ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Padahal dia keluhannya kebas, ternyata tadi ada ingrown nail, ada mungkin kalus dan lain sebagainya yang kita tidak lanjuti. Nah, materi berikutnya kita akan sama-sama bahas terkait dengan kaki diabetes. Biar kita ini bolehlah, nanti soalnya jadi begini susah.